Selamat malam, kami dari kelompok 10 akan merepresentasikan untuk hasil tugas proyek besar KCB kami. Yang pertama ada saya Mario Jikone Purba dengan NIM 2414 Dan saya Ruben Soresane Siregar dengan NIM 24140140. Di sini untuk studi kasus yang kami pilih adalah deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan menggunakan algoritma CNN. Pada algoritma CNN, di situ kelas yang kami buat ada tiga. Yang pertama itu untuk matang, setengah matang, dan mentah. Di sini pada bagian import pertama itu, yang pertama kami menggunakan framework TensorFlow, maka kami harus mengimpor TensorFlow STF. Kemudian yang kedua kami mengimpor image data generator. Kenapa kami import data generator dari TensorFlow Keras preprocessing image? Itu karena pada codingan Python kami di Google Colab, di situ kami akan melakukan preprocessing dan augmentation data. Lalu kami import sequential dari TensorFlow Keras model karena pada bentuk arsitektur model CNN kami itu bentuknya sequential. Baru untuk layer-layernya itu yang kami pakai itu convolutional 2D, max pooling 2D, flatten, dense, dropout, global average pooling 2D, dan batch normalization. Baru kami juga ada menggunakan import early stopping. Kenapa? Karena ketika kami melakukan training pada epoch tertentu, itu nanti ada yang datanya tidak ada perkembangan sama sekali. Modelnya tidak ada perkembangan sama sekali. Maka harus dilakukan early stopping. Baru di sini ada from google.colab import drive. Di sini untuk mengambil data-data drive kita. Baru di sini kami melakukan yang pertama kali adalah pre-processing. Untuk dataset yang kami dapat, itu kami dapatkan dari Google dengan tiga klasifikasi, yaitu matang, setengah matang, dan mentah. Di sini untuk risk, yang pertama, yang awalnya intensitas warna di tes dari 0 sampai 255, kami rescale menjadi 0 sampai 1, agar sesuai dengan algoritma CNN. Baru yang kedua itu untuk validation splitnya kami buat 75% training dan 25% validation. Baru di sini ada bagian augmentation ya. Kenapa kami pakai augmentation? Supaya mengurangi overfit agar model tidak seperti menghafal, melainkan dia ada belajar begitu, ada belajar. Untuk bagian augmentation-nya, di situ kami ada bikin rotation range-nya itu ada 30 derajat, baru untuk uh, geser kiri kanan atas bawah itu sebanyak 20%, baru untuk zoom-nya 20% juga. Untuk brightness range-nya itu kami buat random dari 0,7 sampai 1,3, baru di sini untuk horizontal fade-nya kami buat true agar dia bisa horizontal fade. Untuk augmentation ini dijalankan untuk setiap kali dia melakukan training pada satu iterasi, setiap kali iterasi. Baru di sini untuk data data trainingnya kami ambil dari path lokal kami, dataset. Untuk target size-nya, pixelnya kami buat 128 kali 128. Baru untuk batch size-nya untuk satu kali epoch dia akan mengambil 16 gambar. Untuk kelasnya kami bikin categorical, untuk substrate-nya ini training dan shuffle untuk mengacak data dibuat true. Baru untuk yang data validation-nya juga sama dari dataset kami lokal. Target size-nya kami buat dalam bentuk 128 kali 128 pixel. Batch size-nya juga untuk satu kali training ambil 16 data. Untuk kelasnya itu kami bikin categorical dan subsetnya validation. Shuffle-nya kami bikin false, tidak acak. Baru di sini kami akan membuat arsitektur CNN. Untuk model arsitekturnya kami buat sequential. Baru di sini yang pertama itu dia ada info layer. Untuk info layernya kami buat seperti tadi, dia 128 pixel kali 128 pixel untuk ada tiga, red, green, dan blue. Yang dimana nilainya tadi itu intensitasnya dari 0 sampai 1. Baru di sini ada convolutional 2D, yang dimana kernelnya adalah 32, dan juga untuk tiga pixelnya 3 kali 3 untuk activation-nya kami menggunakan Relu. Baru setelah convolutional 2D, kami di sini membuat layer batch normalization. Guna itu apa? Untuk menstabilkan training. Baru setelah itu kami melakukan max pooling 2D untuk mereduksi dimensionnya. Baru di sini untuk yang kedua kalinya, kernelnya kami improve menjadi 64, activation-nya sama. Baru setelah melakukan convolutional 2D layer, masuk ke tahap batch normalization, baru dilanjutkan dengan max pooling 2D. Sampai ketiga kali kami untuk yang kernel ini sekarang sudah 128, baru pixel sama 3 kali 3 untuk activation-nya juga sama, relu, baru batch normalization, lalu layer berikutnya adalah max pooling 2D. Setelah itu semua kami melakukan global average pooling 2D.
untuk melakukan peringkasan fitur-fitur dari data-data kami tadi, data-data yang hasil dari angka-angka, baru setelah itu kami melakukan dance. Untuk layer berikutnya kami buat dance untuk pixel 128 dan untuk activation-nya juga relu. Baru di sini kami melakukan dropout untuk oh ya, ralat untuk dance itu sebetulnya 128 untuk bagian neuronnya dan activation-nya 9 relu. Baru untuk dropout-nya itu kami ngedrop neuron neuron untuk data trainingnya sebanyak 50% untuk mencegah overfitting. Baru di bagian ketiganya ini ada output layer. Untuk bagian dance ini ada tiga classification. Lalu untuk activation-nya kami menggunakan softmax. Baru di sini ada model untuk compile. Untuk compile untuk optimizer-nya kami menggunakan adaptive 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 optimizer supaya setiap kali adanya iterasi untuk training dia akan beradaptasi untuk mengupdate nilai bobotnya yang sesuai. Baru untuk loss-nya kami menggunakan categorical cross entropy dan untuk matrix-nya sama dengan accuracy. Untuk early stopping-nya di sini yang kami pantau itu adalah value loss-nya. Baru untuk epochnya dia akan menunggu sebanyak tiga. Jikalau sesudah tiga itu tidak ada perubahan yang pasti, maka dia akan melakukan early stopping. Baru di sini restore base weight untuk mengambilkan bobot yang terbaik dari hasil training kami. Baru di sini kami melakukan pelatihan model, historis pada model Dockit, train generator yang data tadi, data validation, baru epochnya sebanyak 20 kali dengan menggunakan early stop. Setelah itu kami menyimpan model kami pada pad lokal kami, baru bisa dilihat untuk Ruben tolong yang screenshot tadi. Oke, di sini hasil training kami untuk epochnya sampai 20. Di sini pertama itu untuk bagian akurasinya dia ada 50%, untuk loss-nya 95%, value akurasinya 46% dan value loss-nya 1,0642. Di sini kami mengambil pada saat epoch ke-14. Mengapa pada epoch ke-14? Karena menggunakan early stopping tadi, value loss-nya yang terbaik itu ada pada saat epoch 14. Jadi untuk bobot yang kami ambil itu kami ambil bobot ketika epochnya 14. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ruben. Oke, akan saya lanjutkan presentasi ini. Kita saya akan menjelaskan proses backend dan frontend dan hosting website untuk AI Tomat AI ini. Di sini di GitHub sudah ada codingannya. Di sini kami menggunakan Python untuk backendnya. Di sana import OS untuk mengelola directory, UID untuk agar nama file tidak double, nanti untuk perhitungan, Flash untuk REST API, TensorFlow Class Model untuk load model, baru preprocessing untuk proses image. Baru Matplotlib, PyPlot itu untuk membuat grafik dan flashcards untuk menghubungkan backend ke frontend. Di sini kita ada apps dengan flash name course app ini untuk menghubungkan untuk deklarasi Flash dan juga menghubungkan backend dengan course yang akan menghubungkan ke frontend. Baru di sini ada model part diambil dari start SH di sini. Jadi kami menyimpan modelnya di Drive. Jadi harus di import dulu dari Drive, akan download jika belum ada, baru dikirim ke app.py. Di sini model dideklarasi dengan variable model. Baru di sini ada upload folder dan graph folder. Ini untuk penyimpanan upload dan graph yang akan diupload di website dan juga OS juga membuat directory untuk mereka. Baru ini app root static upload file names. Ini untuk returnnya, untuk return folder upload dan graph. Baru ini ada fungsi app predict dengan endpoint API predict. Eh, jika eh, jika belum ada file atau yang lain-lain ini akan error. Baru di sini ada image ID, image path file ini semuanya ini untuk menyimpan file di folder. Baru ini preproses untuk
Nah, untuk menyimpan image ke image array, baru akan diprediksi apakah ini setengah matang, mentah, atau matang oleh model tadi. Baru akan dibuat grafnya dengan graf ID, graf path. Baru di sini pembuatan grafnya dengan RGB. Baru semuanya akan di return prediction-nya yang tadi setengah matang, mentah dan matang, image URL-nya dengan upload tadi dan graf URL-nya. Baru di sini ada eh, konsol untuk di lokal. Kita akan ke front end dulu. Di sini ini hanya React.js saja untuk front end-nya. Kami menggunakan Axios untuk menghubungkan dengan backend-nya dan backend sudah di hosting di Railway. Kita akan langsung saya ke websitenya. Oke, di sini websitenya sudah sangat rapi kami buat. Kita coba aja. Misalnya yang ini. eh, ini. Oke, kita coba analisis. Oke, kita dapat hasilnya mentah. Dan di sini juga ada dilihat grafiknya. Oke, itu saja untuk website. Baik, sekian hasil presentasi kami untuk tugas besar kami mengenai deteksi kematangan tomat. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.